Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsyah di program podcast sukabumi-update.com. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dinantikan oleh seluruh pekerja, tidak terkecuali teman-teman di ASN, yaitu tentang tunjangan hari raya atau THR. Sudah hadir bersama kita semua Bapak Sugiharto, selaku Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sukabumi. Pak, selamat datang di Sukabumi Update. Siap, Kang Oksa. Kita ingin ngobrol tentang THR, Pak. Kayaknya ini topik yang paling ditunggu selama Ramadan oleh sebagian, bahkan seluruh pekerja, termasuk juga teman-teman dari ASN. Pasti itu. Oke. Sehat, Pak ya? Sehat, Alhamdulillah, Kang Oksa. Puasanya juga Alhamdulillah lancar, Pak. Kang Oksa sehat? Alhamdulillah. Dan sekarang kita akan bahas tentang THR, Pak. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang angka-angka, kita ingin nanya dulu sebetulnya, Pak, mungkin ada beberapa betters yang juga belum tahu. Sebetulnya dari mana sih asal-muasalnya ada THR, khususnya bagi teman-teman ASN begitu? Baik, Kang Oksa. Jadi memang THR ini setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan tunjangan hari raya, kemudian gaji ke-13 kepada aparatur negara, kepada pensiunan, para penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Jadi sejarah dari pemberian THR ini itu sebenarnya sudah jauh dahulu kala, yaitu pada tahun 1951 diinisiasi oleh Perdana Menteri kita yang ke-6, yaitu Bapak Sukiman Wirjo Sarjono, yang diangkat oleh Insinyur Soekarno. Beliau menginisiasi mengadakan program untuk kesejahteraan pamong praja. Jadi pada saat itu pegawai negeri sipil itu disebut pamong praja, di mana pada saat itu beliau memberikan tunjangan hari raya dalam bentuk uang dan dalam bentuk sembako kepada pamong praja. Kisarannya pada saat itu sekitar Rp125 sampai Rp200. Dan konsep ini ditiru sampai dengan sekarang oleh perusahaan-perusahaan di luar pemerintah juga. Yang kita kenal pada saat ini pasti setiap perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan THR kepada para karyawannya dan pegawainya di menjelang bulan suci Ramadan dan atau Idul Fitri, Idul Fitri. Oke, artinya tujuan dasarnya ingin memberikan kesejahteraan bagi teman-teman. Dulu disebutnya pamong praja, sekarang ada teman-teman dari ASN. Untuk besaran sendiri per nominal, tadi Bapak sudah menyinggung dulu nominalnya seperti itu. Untuk sekarang kalkulasi nominal seperti apa, THR? Iya, betul. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, bahwa untuk pemberian THR tahun 2023 itu besarannya adalah sebesar gaji pokok beserta tunjangan yang melekat di dalamnya, kemudian juga tidak ada potongan untuk induknya, kemudian juga selain menerima THR juga diserahkan juga tunjangan kinerja, THR tunjangan kinerja. Nah, ini yang isu beredar sekarang kan ada perubahan bahwa THR itu hanya menerima 50%. Nah, melalui media ini mungkin saya klarifikasi juga bahwa yang 50% adalah tunjangan kinerjanya, yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan ASN atau aparatur negara tersebut. Oke, siap. Ya. Pak, ini kan THR ini dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita tahu sirkulasi, transaksi, dan lain-lain menjelang Hari Raya ini begitu pesat, Pak ya. Pastilah. Tujuan THR kan salah satu juga apalagi di masa pasca pandemi COVID, ingin salah satunya menumbuhkan daya beli masyarakat. Apa harapan pemerintah dengan ada THR ini, Pak? Jadi pemerintah melalui Bu Menteri Keuangan dalam konferensi pers pada saat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian THR ini, beliau menyatakan bahwa memang THR ini dikeluarkan menjadi salah satu kebijakan stimulasi ekonomi nasional, di mana merupakan kelanjutan dari kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif, terukur dan terarah dalam kondisi perekonomian pasca pandemi melalui pengendalian inflasi. Di sini pengendalian inflasi ini, upaya yang dilakukan adalah menaikkan daya beli masyarakat, dalam hal ini ASN dan penerima THR. Selain itu juga dilakukan kebijakan untuk perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat level bawah. Jadi memang secara menyeluruh sudah mengena di semua lini.
Jadi diharapkan THR Ya. ini dapat mendongkrak Pak ya pertumbuhan ekonomi Siap. kita pasca Siap. dipukul pandemi beberapa bulan lamanya waktu itu ya. Iya, iya. Pak, ini kan KPPN Sukabumi Mm-mm. membawahi 3 daerah, Kota Betul, Kabupaten betul. Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Ini juga masing-masing daerah punya karakter potensi masing-masing Ya, nih. betul. Kalau saya lihat Kota Sukabumi mungkin akan ramai sebelum Lebaran, ada Betul, aktivitas jual beli, Betul. sembako dan lain-lain. Kabupaten juga punya pariwisata, Cianjur juga sama. Kira-kira Ya. yang ditangkap oleh KPPN potensi-potensi peningkatan ekonomi Betul. ketika ada THR ini apa Pak di 3 daerah ini Di Pak? 3 daerah, betul Kang Usta. Jadi KPPN sendiri selaku penyalur atau pembayar dari THR khususnya untuk ASN yang pemerintah pusat itu juga sampai dengan saat ini sudah menyalurkan sekitar 36,2 miliar dari 79 satuan kerja yang terletak di Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, ini harapannya dengan adanya dana ini, nanti para ASN penerima THR ini mau membelanjakan THR-nya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini juga dari sisi kota, mungkin ya pada saat mau Lebaran ini pasti yang ramai adalah mal-mal ya. Iya. Mal-mal dan sekitarnya, pusat-pusat perbelanjaan yang notabene pasti orang-orang yang di daerah pun dari Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi akan menuju ke Kota Sukabumi. Nah, ini sebelum Hari Raya. Nah, nanti setelah Hari Raya ini pastinya akan berbalik nih perputaran uang karena teman-teman yang di Kota Sukabumi setelah Lebaran pasti membutuhkan refreshing. Nah, letak lokasi-lokasi wisata yang jadi tujuan pastinya ada di Kabupaten Cianjur maupun di Kabupaten Sukabumi. Artinya perputaran uang diharapkan terus ada di Sukabumi Pak ya, Betul, dengan adanya betul. pembayaran THR untuk teman-teman ASN. Betul. Diusahakan jangan sampai di luar Sukabumi walaupun tidak jadi masalah sebetulnya. Betul, apalagi kan peluangnya nanti akan lebih besar lagi setelah tol Bocimi nanti dibuka. Berarti tidak hanya orang sekitar Sukabumi saja yang datang ke sini, tetapi orang-orang asli yang di sini yang berada di luar kota, mudiknya pasti ke Kota Sukabumi ini. Dengan adanya akses tol yang lebih cepat ini pasti akan lebih banyak lagi orang yang akan datang ke Kota Sukabumi dan sekitarnya. Cianjur ya. Dan Cianjur. Ya memang karena dari informasi Kementerian PUPR nanti selama Idul Fitri itu tol Bocimi Seksi 2 akan dibuka fungsional tuh Pak. Jadi selama hampir 2 pekan nanti mungkin sirkulasi pemudik itu akan lebih tinggi ke Sukabumi dan diharapkan mendongkrak ekonomi tadi. Iya, tapi itu pun harus disambut juga dengan teman-teman UMKM di sini kan. Peluang itu jangan sampai itu menjadi momentum yang terlewatkan kan pastinya itu mungkin. Ya teman-teman di sini harus segera bersiap nih menyambut para wisatawan maupun pemudik yang datang ke Sukabumi. Oke Pak, ini kan yang saya dapat juga katanya ada yang baru nih dari pencarian THR tahun ini, mungkin bisa dijelaskan Pak yang baru itu apa gitu. Betul. Jadi untuk kebijakan THR tahun 2023 itu dibanding dengan 2022 tahun kemarin, untuk saat ini kabar gembira nih untuk guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja itu berhak mendapatkan tunjangan profesi guru yang besarnya 50%. Jadi itu merupakan salah satu komponen THR yang tahun lalu tidak diatur. Jadi tahun ini mulai diberlakukan itu. Jadi membawa harapan. Pertama berarti ini Pak ya, tahun ini pertama kali. Betul. Pertama, dan penegasan dari pemerintah bahwa memang pemerintah juga peduli akan untuk kesejahteraan para guru kita. Oke, jadi bagi para guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja Pak ya? Iya. Sekarang mendapatkan 50% dari TPG-nya, tunjangan profesi gurunya. Oke, dan diharapkan itu juga tetap bisa berputar di Sukabumi Pak ya? Iya, pastinya lah. Siap. Oke, updaters menarik. Tadi sudah kita bahas beberapa hal seputar THR yang harapannya bisa mendongkrak perekonomian nasional dalam lokalitas di Sukabumi. Mungkin Pak selanjutnya saya ingin tanya juga terkait ada tidak Pak semacam pesan atau misalnya tips and trick bagi teman-teman ASN untuk menggunakan THR-nya secara bijak atau seperti apa gitu. Itu biasanya kan namanya dapat durian runtuh ya, biasanya kaget shock. Jadi tipsnya mungkin ya itu tadi, kita saya sendiri mungkin sebagai ASN dan kepada para ASN dan penerima THR, yang utama adalah kita bisa membelanjakannya secara bijak, artinya tetap berskala prioritas, mengutamakan kebutuhan yang utama, tapi jangan lupa belanjalah di UMKM kita, menggerakkan. Jadi jangan sampai potensi yang ada ini kemudian juga peluang dan kesempatan untuk menggerakkan perekonomian di daerah Sukabumi, terutama untuk UMKM-nya juga
terlewatkan. Jadi belanjalah di UMKM. Oke. Dan bagi pemilik di luar kota Iya. bisa belanja oleh-oleh dari Sukabumi juga, Pak ya? Pastinya. Tapi Sampai di UMKM bawah. pun harus siap itu Nah, kan. ya, pokoknya Jangan sampai kehabisan stok nanti kan. Iya. Sayang juga kan. Berarti Ini harus disiapkan terlewatkan. dari sekarang bagi teman-teman UMKM produk-produk Iya. terbaiknya begitu, Pak Betul, ya? betul. Kalau Oke. perlu jangan libur pas hari raya pertama langsung buka Dan sekarang lagi. harus mulai produksi yang Iya, banyak, Pak ya, dan betul. menarik. Siap. Oke, Pak, tadi kan sudah disampaikan capaian realisasi penyaluran dari KPPN. Mungkin target 100% kira-kira kapan ini, Pak? Ya, targetnya sih hari ini, berarti ya hari ini merupakan hari terakhir sebelum long weekend besok ya. Karena sampai dengan tadi siang sih sudah 95% ke atas. Jadi harapannya sih bisa tercapai di minggu ini. Namun demikian juga ada kebijakan lain, Kang Oksa. Jadi pada saat Satker atau lembaga itu tidak sempat mengajukan, itu masih bisa kita layani untuk pengajuannya. Tapi itu hal yang tidak Terlalu terlalu besar ini lah. tidak besar ya, karena itu pun mungkin ya secara teknis saja. Tapi pada umumnya sih sudah 100% selesai insya Allah minggu ini sudah selesai. Oke, jadi updaters informasi mungkin video ini dibuat tanggal 6 April, jadi Yap, harapannya dua hari ke depan sudah 100% disalurkan. Ada Iya. kendala tidak Pak dalam penyaluran THR kepada Ya, teman-teman? pastinya KPPN Sukabumi selaku penyalur THR ini sebelum peraturan Menteri Keuangannya itu terbit, kami sudah ada instruksi untuk melakukan persiapan-persiapan. Jadi tanggal 4 itu bukan hari pertama, tapi itu merupakan tahapan kedua. Karena sebelumnya Sabtu Minggu di tanggal 2 dan 3 itu kami sudah standby di kantor, sudah membuka layanan kepada satuan kerja yang akan mengajukan dokumennya untuk mengajukan THR. Jadi memang sampai nanti pun hari Sabtu Minggu besok tanggal 8 dan 9 itu juga kami siap siaga untuk melayani pelayanan untuk melayani pencairan THR betul. Oke, siap. Bapak terima kasih banyak sudah berbagi di sukabumi.com. Bagi updaters yang mungkin nanti informasi lebih lanjut ingin tahu seperti apa boleh datang ke KPPN atau mengunjungi media sosial dari KPPN Sukabumi. Saya Oksa Bahtiar Kamsah dan juga Bapak Sugiharto. Mohon undur diri, sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.